Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana wa shfi mardana warham mautana ya rabbal alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus Masjid Al-Ikhwan dan juga Yayasan Al-Ikhwan Meruya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini di malam Ahad yang dirangkum di dalam sebuah kitab yang bernama 80 Hadis Pilihan yang dikarang oleh atau dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Aish Murtada hafizahullah. Dan hari ini insyaallah kita akan mempelajari hadis yang ke-19. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan pembelajaran kita dan juga semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Rabbana zidna ilma, ya Allah tambahkan kami ilmu dan mudahkan kami mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadisnya adalah, Anda bacakan temanya dulu. Temanya adalah hindarilah gambar tanpa ada kebutuhan. Hindarilah gambar tanpa ada kebutuhan. Adapun hadisnya yaitu dari An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. Hadis Sahih Bukhari. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling berat azabnya atau siksanya pada hari kiamat adalah para pelukis. Nah, sekali lagi biar terang benderang, ini hadisnya mudah difahami, jelas, tidak perlu banyak penjelasan. Bismillah. An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna asyaddan nasi 'adzaban 'inda Allah yaumal qiyamati al-musawwirun. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah para pelukis. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, kita lihat di sini perawinya ya. Perawi hadis Abdullah Mas'ud. Lihat hadis nomor 3. Bisa dilihat di bukunya. Lihat hadis nomor 3. Nanti di sana akan ada penjelasan mengenai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sedikit Anda jelaskan mengenai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang salah satu di antara yang ahli dalam Quran. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta kepada beliau untuk beliau membacakan Al-Quran. Kata Nabi, wahai Ibnu Mas'ud, bacakan untukku Al-Quran. Berarti Nabi mendengar, ingin mendengar. Kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, bagaimana aku membacanya untukmu sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
aku senang atau aku ingin mendengar Al-Quran dari selainku. Artinya apa? Hadis ini menjelaskan sunnahnya menyimak tilawah Al-Quran Al-Karim. Sedangkan Nabi SAW saja yang menyampaikan Al-Quran kepada para sahabat, beliau sendiri pun pernah meminta kepada sahabat, wabil khusus Abdullah ibn Mas'ud ini, untuk membacakan Al-Quran kepada beliau agar beliau mendengarkan Al-Quran. Maka kaum muslimin, dengarkanlah Al-Quran Al-Karim, tilawahnya. Jangan mendengarkan lawannya. Lawan Al-Quran adalah al-laghu. Al-laghu. Al-laghu itu adalah perkataan lalai. Al-laghu. Bahasa Indonesianya lagu. Kalau di Al-Quran disebut al-laghu. Allah berfirman, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu. Orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang beriman kepada Quran, wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahu al-haqqu min rabbina. Mereka yang yakin kepada Al-Quran, jika bacakan Al-Quran mereka yakin, mereka mengatakan Al-Quran adalah Allah, benar kami beriman. Nah, itu. Kalau antum dibacakan Al-Quran, antum mengatakan beriman, Al-Quran itu benar. Nah, di antara sifat orang-orang yang melakukan ini, yang berkata seperti ini, sifat mereka di antaranya adalah wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu. Apabila mereka mendengarkan al-laghu, sesuatu yang sia-sia, maka mereka akan menghindarinya. Apa itu sesuatu yang sia-sia? Perkataan yang sia, di antaranya adalah lagu. Al-laghu, lagu. Baik, jadi dianjurkan berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, dianjurkan kita untuk memperdengarkan telinga kita tilawah Al-Quran Al-Karim. Nah, kata para ulama kepada para ahli Quran ya, di antara Syekh Aiman Suwaid hafizahullah, beliau di antara pesannya, seandainya kita ini malas tilawah, maka jangan tinggalkan menyimak Al-Quran. Ya, pesannya, kalau lemah tilawahnya, lemah semangat baca Qurannya, jangan tinggalkan mendengarkannya. Barakallahu fikum. Itu kisah Ibnu Mas'ud. Ada kisah lagi mengenai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu kisah mengenai Islamnya Abdullah ibn Mas'ud. Bagaimana kisahnya? Yaitu Abdullah ibn Mas'ud ini radhiyallahu anhu dulu adalah seorang anak kecil yang bekerja sebagai pengembala kambing. Umur beliau belasan tahun. Mungkin anak-anak SD, kelas 6, SMP lah kalau kita. Beliau masih kecil, bekerja sebagai pengembala kambing. Ketika beliau mengembala kambing, maka datanglah Rasulullah SAW menemui Abdullah bin Mas'ud bersama sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Ibnu Mas'ud, wahai Abdullah Ibnu Mas'ud, tapi waktu itu belum sebut namanya, disebut wahai ghulam, wahai anak muda, anak kecil. Berilah kami susu dari kambing-kambingmu. Diperas, kami mau minum, minta susu. Nabi SAW saat itu meminta. Namun Abdullah ibn Mas'ud, beliau mengatakan, innama ana mu'taman. Yang artinya, ini bukan punya saya. Saya ini hanya diamanahkan untuk menjaga kambing-kambing ini.
maka saya tidak bisa memberikan sesuatu yang bukan hak saya. Kata Nabi SAW, baiklah kalau begitu. Benar, karena bukan miliknya, maka dia tidak kasih. Kemudian Nabi SAW meminta kepada Abdullah bin Mas'ud seekor kambing betina yang belum pernah hamil dan belum pernah punya anak, di mana susunya belum pernah keluar sedikit pun sebab belum hamil, belum punya anak. Kemudian diambilkan oleh Ibnu Mas'ud, wahai pemuda yani, ini kambingnya. Belum pernah hamil, belum pernah melahirkan. Tidak akan ada susunya. Tapi Nabi SAW menerimanya, diambil oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menyentuh bagian sumber keluarnya susu dari kambing betina itu yang belum pernah menyusui dan belum pernah hamilnya. Disentuh oleh Nabi, dilus, diusap begitu. Kemudian keluarlah dengan seketika dari tempat susu kambing betina ini, air susunya keluar. Subhanallah. Keluar air susunya, kemudian diminum oleh Nabi SAW. Diberikan kepada Abu Bakar dan diberikan kepada Ibnu Mas'ud yang saat itu juga mengembala. Nah ini jadi Nabi SAW tidak mengambil hak air susu dari kambing-kambing yang punya susu, tidak. Karena itu bukan milik Nabi, bukan hak Nabi. Dan Ibnu Mas'ud juga tidak memberikan susu-susu dari kambing-kambing yang memiliki susu. Lantas dari mana susu yang diambil dan diminum oleh Nabi, yaitu dari kambing yang tadi, yang sebenarnya tidak ada susunya kambing itu, tapi diusap oleh Nabi, kemudian keluar susunya. Maka di sini tidak ada pengkhianatan. Nabi tidak mencuri, juga Ibnu Mas'ud tidak berkhianat, tidak ada. Karena ini mukjizat. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi mukjizat dengan diusap keluar air susunya, kemudian diminum oleh mereka bertiga. Setelah Nabi SAW dan Abu Bakar dan Ibnu Mas'ud kenyang dengan air susu yang Allah keluarkan dari kambing betina yang belum pernah beranak dan hamil ini, atas izin Allah, setelah kenyang mereka, kemudian Nabi SAW mengatakan, ada kambing tersebut, hentikan susumu. Maka berhenti susunya dan tidak ada lagi susunya. Hilang lagi susu dari kambing itu. Ini adalah mukjizat Nabi SAW. Hal yang hampir sama pernah terjadi antara Nabi dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hampir sama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuang susu dari sebuah cangkir ceret ke dalam satu gelas, itu tidak habis-habis. Apanya, tuangan air susu di dalam ceret itu tidak habis-habis. Nabi yang menuang. Tidak habis-habis. Diminum oleh banyak orang, lebih dari 80 orang. Nah, begitu juga di dalam kisah ini. Jadi ada mukjizat di tangan Nabi SAW atas izin Allah. Binatang yang tadinya tidak ada susunya, kemudian bisa mengeluarkan susunya. Sebenarnya mukjizat ini juga terjadi ketika Nabi hijrah, juga sama. Nabi ketika hijrah pernah juga di perjalanan mampir ke rumah seseorang, kemudian meminta susu juga, ternyata susunya tidak ada. Hampir sama kisahnya. Nabi meminta kambing yang kurus kering, kambing betina, kemudian diberikan oleh pemilik rumah, ini silahkan. Kemudian dari kambing betina yang kurus itulah Nabi usap, bismillah, kemudian keluar susu. Jadi Masya Allah, hal ini mukjizat. Terjadi beberapa kali atas izin Allah, termasuk juga terjadi sejak Nabi kecil sebenarnya. Ketika Nabi disusui oleh Halimatu As-Sa'diyah di kampung Sa'ad. Saat itu kambing-kambing dan unta-unta mereka itu susunya sangat sedikit atau kering. Sebab apa? Sebab saat itu dilanda kekeringan kampung Sa'ad. Nah, kambing-kambing dan unta-unta yang banyak susunya hanya unta dan kambing-kambing milik Halimah As-Sa'diyah, milik ibu susunya Nabi. Ya, sebab Nabi ada di situ, maka kambing-kambing dan unta-unta milik Halimah As-Sa'diyah itu banyak susunya, subur susunya. Dengan wujud Nabi SAW di situ, itu masih kecil, masih bayi. Itulah keberkahan Nabi SAW. Nah, itu kisah Nabi SAW
mukjizat beliau berkenaan dengan mengalirnya susu kambing dari kambing-kambing yang awalnya tidak memiliki susu. Nah, salah satunya kisah sahabat kita Abdullah bin Mas'ud. Baik, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga adalah sahabat yang akhirnya setelah beliau mengembala kambing masuk Islam bersama Nabi, dan akhirnya beliau adalah pembantu Nabi. Ya, jadi salah satu pembantu Nabi di kota Makkah itu adalah bernama Abdullah ibn Mas'ud, yang mengambilkan air wudhu, yang menyiapkan sendal, yang membereskan sendal Nabi, atau kalau Nabi SAW ingin masuk rumah, masuk kamar, dirapihkan dulu, itu Abdullah ibn Mas'ud. Yang membawakan peralatan Nabi, barang-barang Nabi, tongkat-tongkat Nabi, menyiapkan makan Nabi SAW, itu adalah Abdullah ibn Mas'ud. Dibantu oleh seorang anak yang masih kecil, yang masih belasan tahun, membantu Nabi SAW, dan akhirnya Abdullah ibn Mas'ud saking dekatnya dengan Nabi SAW menjadi pembantunya, ikut bersamanya seterusnya. Maka akhirnya Abdullah bin Mas'ud tumbuh kembang menjadi seorang ulama, termasuk ahli Al-Quran di kalangan sahabat. Itulah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang hari ini bercerita tentang hadis Nabi kepada kita. Apa hadisnya? Yaitu tentang azab Allah Subhanahu wa taala yang dahsyat kepada orang yang menggambar. Ya, baik, bismillah. Apa faedah dari hadis ini? Isi hadisnya tadi adalah bahwa manusia yang paling berat azabnya adalah manusia yang menggambar atau melukis. Nah, kita lihat faedahnya ya. Bismillah. Faedah pertama, hadis ini menunjukkan bahwa menggambar makhluk bernyawa secara umum diharamkan dengan keras dalam Islam. Menggambar, yang dimaksud menggambar ini ada 3. Ya, atau yang dimaksud membuat gambar itu ada 3. Membuat gambar ada 3. Bisa dicatat di bukunya yang sudah punya buku. 1 disebut musawwir, penggambar, pelukis ya. 1, mereka yang membuat patung dengan pahatan. Itu disebut musawwir. Membuat patung, memahat patung. Masuk dalam hadis ini. 1. Yang kedua, yang masuk dalam hadis ini adalah lukis tangan. Ini masuk juga. Kalau tadi bentuknya patung, ada jasadnya berbentuk. Kalau yang kedua gambar. Bentuknya 2 dimensi ya, di atas lembaran. Kalau yang patung hampir real ya. Kalau ini di atas lembar, ini yang kedua namanya lukisan di atas kertas menggunakan tangan. Yang ketiga itu adalah gambar zaman modern. Gambar zaman ini, zaman modern adalah gambar, yaitu foto dengan kamera, kemudian muncul gambar atau foto kita sebut. Jadi ada 3 ya. Ada 3 hal yang disebut musawwir. Masuk musawwir. Tapi yang mana yang musawwir yang diharamkan dan di mana yang tidak diharamkan. Jadi dari 3 tadi, dari 3 hal yang tergolong musawwir, termasuk musawwir atau menggambar atau melukis. Dari 3 ini, yang pertama adalah tukang pahat memahat manusia, bentuk manusia, bikin patung. Atau yang kedua adalah tukang lukisan, lukis manusia atau hewan. Yang ketiga adalah foto kamera. Nah, yang diharamkan yang 2 ini. Yang 2 ini. Tingkat pengharamannya yang paling besar adalah membuat patung manusia atau hewan, haram besar. Yang kedua adalah melukis hewan atau manusia. Ini juga haram. Yang ketiga adalah kamera. Ini hukumnya tidak masalah atau tidak diharamkan kecuali oleh beberapa ulama saja. Di antara ulama yang mengharamkan adalah Syekh Dr. Khalid As-Sabat. Dengan lemah lembut beliau menyampaikan bahwa foto itu, kamera itu termasuk haram kecuali ada kebutuhan.
Ya, jadi ini ada sebagian ulama yang mengharamkan. Namun kebanyakannya foto itu kamera tidak dianggap haram sebab kamera itu sama seperti kaca. Kita mengaca maka nampak gambar kita di kaca, atau seperti melihat air. Kalau kita melihat air, maka dari air itu akan nampak wajah kita seperti apa adanya. Seperti itu. Refleksi dari wajah kita ada, nampak di situ. Nah, seperti itulah kamera, sehingga kamera tidak diharamkan oleh kebanyakan ulama. Namun ya, sekali lagi, walaupun kameranya tidak diharamkan, tapi apabila digunakan kamera itu untuk memvideokan atau memfoto hal-hal yang buruk, yang nampak aurat, hal-hal yang jelek, maka ada dosanya. Dosanya adalah dosa memperfotonya itu, dosa memoto hal-hal yang buruknya, tapi bukan kameranya yang haram, gitu. Jadi yang haram sekali lagi adalah memahat dan melukis. Walaupun melukis wajah kita ya, manusia dilukis haram. Itu yang perlu diperhatikan oleh kita. Ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah didatangi oleh seseorang yang bekerja sebagai tukang resem, tukang lukis. Nah, tukang lukis ini bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata pelukis ini, "Wahai Ibnu Mas'ud, inni usawwir hadhihi suwar fa'aftini fiha." Saya ini pelukis, saya lukis gambar-gambar ini. Dia gambar manusia, dia gambar orang, dia lukis. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, sini, mendekat. Kemudian dia mendekat, sampai kemudian dipegang kepalanya. Biasa, megang kepala itu hal yang biasa di dalam bangsa Arab atau adat Arab. Pegang kepalanya sambil berkata, "Wahai fulan, wahai pelukis, saya akan kabarkan kepadamu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sabda Nabi adalah kullu musawwirin finnar. Semua orang-orang yang melakukan melukis, mereka akan masuk di neraka. Pelukis atau pemahat ya tadi ya, yang memahat dan melukis manusia atau hewan, mereka akan masuk neraka. Nah itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian karena ini pelukis, ya karena dia pelukis, maka Ibnu Abbas memberikan solusi. Kalau seandainya engkau memang harus melukis, cari nafkah mau dilukis, fa in kunta la budda fa'ilan. Kalau memang harus melukis, maka fasawwiris syajarata wa ma la ruha fi. Maka lukislah, gambarlah sesuatu yang tidak ada ruhnya, seperti pepohonan atau pegunungan atau sawah atau langit atau lautan. Silakan dilukis, tapi jangan melukis manusia dan hewan. Itulah pesan dari Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Jelas sekali, sangat terang benderang, jangan melukis kecuali yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan tadi, atau planet, atau langit, atau lautan, atau awan dan sebagainya. Nah, itu faedah yang pertama, bahwa Islam itu melarang seseorang untuk melakukan pahatan dan lukisan yang bernyawa. Yang kedua, hadis ini mengandung peringatan keras terhadap kegiatan menggambar, karena di dalamnya terdapat penyerupaan dengan ciptaan Allah, dan gambar makhluk bernyawa merupakan sarana kepada kesyirikan. Nah, coba ini digarisbawahi ya, digarisbawahi di sini disebutkan oleh penulis dua alasan kenapa menggambar itu haram. Ini bukan menggambar anak-anak ya. Kalau anak-anak insya Allah yang kecil-kecil itu di kertas gambar, insya Allah sih tidak mengapa. Ini lukis ya, lukis yang benar-benar menyerupai gambar asli.
ya, atau melukis dengan makhluk bentuk-bentuk baru yang aneh-aneh dilukis-lukis, manusia dengan wajah baru atau misalnya hewan dengan bentuk baru. Ini para pelukis-pelukis ini subhanallah nauzubillah dzalik, mereka termasuk dalam ancaman hadis yang ada di hadapan kita. Nah, apa sih sebenarnya alasan pelarangan rasm atau lukis atau pemahatan ini? Larangannya pertama adalah karena menyerupai ciptaan Allah. Menyerupai, di sini yang pertama, menyerupai. Garis bawahi ya, di buku masing-masing. Menyerupai. Yang kedua, alasan kenapa dilarang adalah karena melukis tadi atau memahat itu, yang mana lukisan dan pahat itu kemudian nanti diagungkan, ditempel, ya, diagungkan, ini menjadi sarana kepada kesyirikan. Paham ya? Misalnya kita datang ke pelukis, dilukislah wajah kita, ditempellah itu di dinding besar-besar, gitu kan? Itu memang belum tentu disembah, belum tentu diagungkan, tapi itu sarana untuk mengarah ke sana. Patung misalnya, ada patung di tengah jalan kita, memang tidak disembah, memang tidak diagungkan, tapi itu sarana akan terjadi ke arah sana. Nah, Islam menutup sarana itu. Jangan sampai ada manusia yang diagungkan dalam bentuk patung atau lukisan. Maka dilarang melukis itu. Melukis siapa? Melukis makhluk yang bernyawa. Itu ya, sebabnya tadi apa? Satu, dia menyerupai Allah, karena Allah yang mencipta, Allah yang membentuk, memberikan bentuk wajah kita, tinggi besar kita, tangan kita dibentuk oleh Allah, kemudian kita ikut membentuk-bentuk juga dengan pahatan atau dengan lukisan. Itu satu, dilarang, tidak boleh. Yang kedua adalah karena kalau lukisan atau patung pahatan itu ditempel atau dipampang, maka itu akan menyebabkan apa? Menyebabkan kemungkinan terjadi pengagungan terhadap gambar, lukisan atau patung tersebut. Inilah dua alasan garis bawahi kenapa melukis itu diharamkan. Dari sini kita diminta untuk menerima hukum Allah ya, menerima hukum Allah. Begitulah hukumnya. Sehingga tidak sampai kepada kita sedikit pun wajah Nabi dan para sahabat, sebab sahabat itu menerima hadis Nabi ini. Menerima hadis ini. Kalau misalnya kita setelah belajar hadis ini, nanti banyak pertanyaan, banyak alasan ini itu ya. Ini lihat nomor 2. Ada alasan ini itu. Kan begini kan begitu. Ini namanya bukan Islam, bukan berserah diri. Islam berserah diri kepada Allah, menerima hukum Allah. Apa yang Allah tetapkan kita terima. Banyak dalam Al-Quran contoh real bagaimana Nabi dan para sahabat diperintahkan untuk menerima hukum Allah apa adanya. Kalau untuk mau lihat bagaimana hukum Allah yang sangat mungkin kita katakan berat untuk Nabi, tapi harus diterima saat itu adalah begini. Nabi punya anak asuh, bahasa kitanya. Anak asuh namanya Zaid. Dulu anak asuh itu seperti anak kandung. Jadi Nabi punya anak asuh Zaid. Zaid punya istri. Dulu di Mekah hukumnya tidak apa-apa. Nabi mengangkat Zaid. Zaid punya istri. Maka Nabi seolah-olah bapaknya Zaid, istrinya Zaid seolah-olah menantunya Nabi. Dulu begitu. Awalnya di Mekah. 13 tahun. Sudah masuk Islam, sudah. Tapi begitu hukumnya, belum berubah. Jadi Zaid masih merasa anaknya Nabi, padahal anak asuh. Dia tahu bukan anak Nabi. Dia tahu bapaknya namanya Haris, tapi dia menisbatkan namanya Zaid anak Muhammad, bin Muhammad. Begitu semua orang juga tahu Zaid bin Muhammad. Dan Nabi juga ridha. Bahkan Nabi yang menisbatkan nama Zaid kepada namanya Nabi, Zaid bin Muhammad. Terkenallah Zaid anaknya Muhammad. Padahal anak asuh. Nah, Zaid kan punya istri, istrinya seperti penantunya Nabi. Begitulah dulu. Sampai ke Madinah ketika hijrah, turun hukum.
Apa hukumnya? Hukumnya anak asuh bukan anak kandung. Anak asuh itu anak dari nasab yang lain. Maka saat itu ya Zaid diperintahkan oleh Allah untuk menceraikan istrinya. Zaid turun perintah dari Allah, ceraikan istrimu. Kemudian Nabi SAW dapat perintah dari langit, nikahi itu istrinya Zaid. Jadi Nabi disuruh menikahi istrinya anak asuhnya, yakni yang dulu dianggap menantu. Setelah turun hukum tidak ada anak asuh, tidak ada nasab, maka ini Zaid dan istrinya kan orang asing ini. Dibatalkan hukum anak asuh seperti anak nasab. Dibatalkan, maka Zaid dan istrinya seperti orang asing. Betul? Setelah dia berstatus orang asing, karena dia memang bukan nasab, Nabi SAW disuruh untuk menikahi istrinya Zaid. Ini berat ini. Ya, karena Nabi sudah 13 tahun menganggap Zaid sebagai anak dan istrinya Zaid sebagai menantu. Tapi di Madinah ada hukum baru. Nabi diperintahkan Zaid suruh ceraikan istrinya. Nabi diperintahkan menikahi istri Zaid untuk membatalkan hukum anak asuh. Sampai seperti itu. Allah ingin mengatakan bahwa tidak ada anak asuh. Anak asuh itu bukan anak nasab. Mereka itu bukan mahram. Maka kalau istri mereka diceraikan oleh anak asuh kita, kita boleh menikahi. Nah itulah Nabi sampai disuruh menikahi. Nah itu berat bagi Nabi, itu salah satu perintah Allah yang berat Nabi rasakan. Bukan Nabi tidak mau melakukan, tapi berat merasakan untuk melakukan itu. Sebab perasaan Zaid bagaimana? Sebagai anak asuh sekian belas tahun diasuh Nabi, disuruh ceraikan istrinya, Nabi menikahinya. Itu semua kalau bukan karena iman, kalau bukan karena berserah diri kepada hukum Allah, itu berat. Sama seperti ini. Ini udah hukum seperti ini. Ketika dilarang memahat hewan dan manusia, maka tinggalkan. Jangan banyak alasan. Ketika dilarang jangan melukis, maka jangan lukis. Jangan lukis manusia ya, jangan lukis manusia dan hewan, maka tinggalkan. Jadi jangan banyak pertanyaan-pertanyaan ini dan itu dan itu. Nah, ini contohnya adalah sahabat. Sahabat itu benar-benar ikut dan taat terhadap hadis ini sampai saat ini tidak satupun muka sahabat yang kita tahu dan tidak satupun wajah orang yang memiliki wajah Nabi SAW. Sebab apa? Mereka tidak satupun melakukan gambar. Kalau seandainya melukis itu dibolehkan, ya maka akan sampai kepada kita lukisan wajah Nabi SAW. Tapi dulu memahat dan melukis hukumnya diharamkan berdasarkan hadis yang nomor 19 yang kita pelajari ini, ataupun sebabnya adalah karena orang pelukis itu menyerupai ciptaan Allah dan berpotensi untuk menjadikan lukisannya diagungkan atau kepada kesyirikan. Nah, yang ketiga dan ini yang terakhir. Faedah dari hadis ini yang ketiga adalah ada pendapat yang mengatakan bahwa hadis ini diperuntukkan bagi orang yang menggambar, yang memahat patung untuk disembah. Jadi hadis ini khusus untuk membuat patung yang akan mendapat azab yang keras pada hari kiamat. Nah, ya, jadi gini, maksud dari nomor 3 ini, ya, maksud nomor 3 ini bahwa yang diazab oleh Allah dengan sekuat-kuatnya azab nanti adalah jika si patung dan lukisan itu disembah, begitu. Contohnya ada patung di jalan yang kita tahu, yang ganjil genap, gitu ya, atau ada patung dekat rumah kita. Nah, poin yang ini yang nomor 3, ada pendapat dari para ulama tentunya, bahwa kalau patungnya tidak disembah, maka yang melukis dan memahat diazab, tapi tidak dengan azab yang dahsyat. Begitu. Sedangkan jika patungnya sampai disembah, seperti pemahat Hubal, Lata, Uzza, dan Manat, dan pemahat patung-patung yang disembah di zaman kaum Nuh dan kaum Quraisy, ya, disembah patungnya, atau yang membuat patung, patung Nabi Isa, disembah patungnya. Nah, yang membuat patung-patung itu sampai disembah, merekalah yang mendapatkan azab yang paling dahsyat
di akhirat nanti. Mereka lah yang nanti disuruh oleh Allah untuk meniupkan ruh. Kata Allah, unfuh, tiup ruhnya kepada patung-patung yang gara-gara engkau disembah. Kemudian mereka ingin meniup, mereka tidak bisa meniupkan ruh manusia. Tidak bisa. Akhirnya mereka diazab bersama patung-patung itu. Termasuk bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, pembuat patung yang disembah. Nah, ini maksudnya nomor 3. Jadi ada pendapat bahwa hadis azab paling berat di akhirat adalah azab orang yang membuat gambar sampai gambar atau patung itu atau lukisan itu disembah. Selama tidak disembah, tidak masuk terberat azabnya. Itu pendapat, ada yang mengatakan ulama begitu. Baik, walaupun ada pendapat ulama seperti itu, tetap kita untuk kehati-hatian terhadap hadis-hadis larangan melukis dan menggambar ini, dan sahabat tidak ada yang melukis satupun sehingga kita tidak tahu wajah mereka sampai saat ini. Maka oleh itu kita ikuti fatwa hukum haram memahat manusia dan melukis manusia. Jikapun ingin memahat dan melukis, ikuti saran Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lukislah yang tidak ada ruhnya seperti pepohonan ataupun buah-buahan. Ya, ada buah-buahan dari batu, ada buah-buahan dari kayu, itu boleh. Atau perahuan atau motor-motoran, pahat motor-motoran, itu semua boleh yang tidak ada ruhnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz Rahmat untuk materi hadis malam ini, hadis nomor 19. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya bacakan dulu pertanyaan dari kolom yang bertanya tentang yang paling besar di zaman modern adalah mengikuti perkembangan teknologi guna menyebarkan agama Islam dan mengajarkan kepada generasi muda. Jika dakwah biasanya dilakukan dengan ceramah di atas mimbar, sekarang di zaman now menyebarkan agama Islam melalui kartun animasi. Bagaimana pandangan Islam dengan hal di atas? Mohon penjelasannya, barakallahu fiik. Nah, kartun atau mainan anak-anak itu ada pembolehan dari Nabi SAW. Ada hadis yang menjelaskan bahwa waktu itu sempat ada mainan kecil, ya, mainan bentuknya ya mainan kayak patung tapi kecil kan. Itu milik Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi melihat, kemudian Nabi SAW mengatakan yang ini tidak masalah, kecil. Maka yang sifatnya mainan anak-anak, patung-patung kecil anak-anak, atau apa sih istilah kita, boneka-boneka kecil ya, syaratnya harus kecil. Apa itu kecil? Kecil itu statusnya hina, dihinakan, diremehkan, bukan yang diagungkan, dilempar-lempar gitu ya, diinjak-injak jatuh nggak apa-apa gitu. Itu ya begitu-gitu tidak apa-apa, kecil-kecil seperti itu. Mainan-mainan itu. Nah, termasuk juga adalah kartun-kartun anak. Namun untuk kehati-hatian, makanya sebagian umat muslim, dan Anda setuju ya, Anda ikut yang untuk kehati-hatian, sebagian muslim untuk kehati-hatian mereka membuat film kartun, terkadang wajahnya itu nggak ada mulutnya, terkadang tidak ada mulutnya, atau terkadang lehernya itu putus. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka si penulis atau penggambar, pelukis kartun itu keluar atau tidak terkena dari ancaman hadis ini, gitu ya. Maka dibuat tidak ada mulutnya atau matanya begini saja gitu, tidak sempurna lah, atau lehernya dipotong atau sesuatu yang jika ditiup ruhnya tidak jadi manusia begitu. Ya, itu untuk kehati-hatian. Tapi secara umum untuk kartun yang anak-anak insya Allah tidak mengapa. Cuma untuk kehati-hatian tetap tadi, kalau bisa gambarnya ya tadi putus lehernya kah, atau matanya atau mulutnya tidak ada, atau hidungnya tidak ada begitu. Nah, wallahu a'lam. Baik, saya lanjutkan kembali di kolom pertanyaan selanjutnya dari Ibu Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. 1.
terkait dengan keharaman melukis makhluk bernyawa, bagaimana hukumnya dengan tugas anak-anak sekolah yang disuruh menggambar makhluk bernyawa, misalnya pelajaran biologi, dan mahasiswa yang kuliah di kedokteran atau desain seni rupa atau di kafe ditugaskan menggambar makhluk bernyawa. Kedua, bagaimana hukumnya boneka makhluk-makhluk bernyawa yang lucu-lucu dan berwarna-warni untuk mainan anak-anak, apakah itu boleh atau diharamkan juga? Untuk mainan anak-anak sudah dijelaskan, tidak ada larangan ya, karena tadi dia dihinakan, dilempar juga tidak apa-apa, jatuh tidak apa-apa. Untuk keperluan-keperluan pembelajaran yang bukan pekerjaan seperti pelukis yang tadi datang kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, maka insya Allah tidak apa-apa. Untuk keperluan pembelajaran, ya, untuk keperluan pembelajaran insya Allah tidak mengapa biiznillah. Yang penting tidak dijadikan profesi yang dilakukan setiap hari itu yang dilakukan, maka janganlah lakukan itu untuk kehati-hatian. Walaupun tadi hukumnya sudah kita jelaskan ya. Sebagian ulama mengatakan yang diazab dengan azab yang sangat pedih adalah kalau gambarnya sampai disembah, kan gitu. Yang diazab dengan azab jahanam adalah yang apabila gambarnya itu sampai disembah. Walaupun itu keterangan itu ada, tapi tetap kita untuk berhati-hati, jangan dilakukan pekerjaan melukis manusia dan hewan. Adapun untuk belajar, apalagi anak-anak ataupun nanti kedokteran, insya Allah untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu tidak mengapa, insya Allah. Baik, kita lanjutkan dari Mas Romi Budiman. Contoh foto presiden dan wakil presiden yang digantung termasuk boleh ya Ustaz, karena musawir yang tidak diharapkan. Iya, kalau foto tadi foto itu kebanyakan ulama tadi Anda sampaikan, kebanyakannya foto itu diibaratkan kaca. Ya, diibaratkan kaca. Jadi tidak, pengharamannya insya Allah tidak mengapa. Tidak haram insya Allah. Nah, adapun bagaimana hukum menggantung foto di rumah? Nggak ada larangan juga menggantung foto di rumah, boleh-boleh saja. Silakan saja. Namun Anda pribadi, terus terang kalau Anda termasuk yang tidak menggantung foto di rumah, bukan karena hukumnya, tapi ya nggak perlu saja. Nggak perlu aja. Nah, baik, selanjutnya dari Ibu Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan gambar makhluk bernyawa namun tanpa mata, mulut, hidung? Karena biasanya saat ini dakwah sering diiringi dengan ilustrasi seperti itu agar masyarakat luas lebih tertarik untuk membaca. nah, betul sekali, barakallahu fikum. Tanpa mata, hidung, mulut itu ditujukan agar tidak termasuk menggambar, tidak termasuk menyerupai. Jadi itu salah satu tadi Anda sampaikan, salah satu hilah atau trik atau salah satu cara selamat supaya tidak kena hadis itu. Dengan cara itu. Tafadhol, enggak apa-apa. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya ini Ibu Novita sudah bertanya, sudah terjawab. Kemudian boneka berbentuk hewan yang kecil, boneka bentuk hewan yang berbentuk manusia tadi tidak mengapa Ustaz ya? Ya. Lalu kemudian dari Abu Muhammad, bagaimana hukum emoticon Ustaz seperti ini? Berikan gambar senyum Ustaz. Setahu Anda tidak ada halangan, tidak ada pengharaman masalah emotion, karena tadi dia kecil ya, tidak ada apa-apa itu. Emotion ini tidak ada apa-apanya itu. Jadi diibaratkan seperti boneka mainan anak-anak yang kecil. Tapi hati-hati ya, sekarang kan sudah ada boneka Barbie yang membesar, ya. Boneka Barbie, iya membesar dia. Ada yang besar sepaha kita, sepinggang kita, membesar. Nah kalau yang itu tuh hati-hati tuh. Atau bahkan ada boneka-boneka sekarang yang dianggap punya khasiat, ya punya nyawa, punya khasiat, bisa menjadikan kita pembelinya tenang, kita hidup bersama boneka itu. Nah itu yang bikin tuh bisa kena hadis ini. Yang bikin boneka itu bisa kena hadis ini. Karena dia telah menjadikan sebuah benda mati diyakini oleh manusia sebagai makhluk hidup. Nah ini dia bisa kena, nauzubillah dari. Kalau emotion gini, tafadhal.
Cuman ana menasihati untuk tidak menggunakan stiker-stiker yang gambar manusia. Ya, ada stiker gambar perempuan tidak pakai hijab, antum jangan sebarkan. Ana nggak pernah pakai stiker yang begitu-gitu, alhamdulillah. Ada stiker orang yang giginya keluar betul, mancu apa giginya. Pokoknya stiker jelek-jelek itu begitu. Ada stiker laki-laki perutnya gendut, tidak pakai baju. Ada stiker wanita cantik di share. Jadi stiker-stiker bentuk manusia ini mohon untuk tidak disebarluaskan. Baik itu manusia, ya nih pokoknya nggak bagus lah itu, ya yang stiker tidak bagus, kecuali stiker jazakallah khair barakallahu fiik, silahkan. Gini ya, kita sebagai muslim, ana nasihati diri ana dan antum sekalian, jangan latah, jadilah orang yang berilmu, kuatkanlah iman, tidak mudah terpengaruh dengan budaya-budaya yang masuk. Ada WhatsApp, pakai untuk yang baik, ada Photoshop, pakai untuk yang baik, bukan untuk terikut-ikut dengan budaya orang yang tidak mengerti agama Allah. Ya, kalau antum muslim, antum akan yakin, dan antum yakin Islam itu adalah benar, antum akan puas dengan agama Islam ini dan nggak akan mudah untuk dirayu sana sih, nggak akan mudah terkena rayuan-rayuan stiker-stiker itu. Ya, jadi stiker-stiker WhatsApp untuk hati-hati dihindari. Kalau emotion, insya Allah tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Baik, masih banyak yang masuk, saya bacakan satu-satu. Kemudian dari Ibu Neni sudah terjawab, Ibu Rusda, Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana jika hasil lukisan manusia dipajang di dinding hanya dipandang saja, apakah diharamkan? Kan tadi udah Anda sampaikan, yang jadi masalah itu pelukisnya. Jadi melukis punya hukum sendiri, kemudian memajang, kalau memajang itu tadi, hukum memajang itu setahu ana wallahu alam tidak ada pengharaman memajang sesuatu itu. Antum memajang foto, memajang sesuatu yang sifatnya tidak akan diagungkan, tidak mengapa, insyaallah. Nah, yang penting perlu difahami bahwa ya kalau bisa sih jangan lukisan, foto saja itu paling aman. Kalau antum mau keluar dari masalah hukum, lebih baik jauhkan yang akan bermasalah. Jadi jangan yang lukisan, ya udah foto aja. Itu saja. Itu pun jika ingin. Nah, Allah a'lam. Baik, selanjutnya dari AR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana dengan mainan seperti boneka Barbie atau bantal berbentuk hewan? Tadi sudah disebutkan. Sudah dijelaskan. Kemudian Mas Romi Budiman, bagaimana halnya animasi yang sudah berkarakter seperti film animasi Bobo Boy atau Upin Ipin yang ada karakter orang dewasanya, walaupun itu konstruksi untuk anak-anak, tapi terkadang juga dikonsumsi oleh orang dewasa. Masalah dikonsumsi oleh orang tua itu nggak jadi ukuran, tapi itu normalnya itu kan anak-anak, normalnya itu anak-anak maupun orang tua nonton gitu. Mainan yang dibuat buat anak-anak ya mainan anak-anak, walaupun kadang ada bapak-bapak yang mainin sama anaknya, itu enggak. Insya Allah tidak masalah. Insya Allah wallahu a'lam, tidak masalah itu yang kartun-kartun tadi. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari Pak Aswin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf pertanyaan keluar tema. Ada titipan pertanyaan dari teman. Ibunya teman sudah meninggal, tapi beliau sudah setor haji. Kalau mau ba'dal haji, untuk almarhumah bagaimana prosesnya? Sedangkan anak-anaknya belum ada yang berhaji. Syukur Ustaz. Kalau menurut ana, kalau ternyata almarhumnya meninggal kemudian kuotanya turun ke anaknya, maka sarannya biarlah anaknya haji dengan jatah ibu bapaknya tadi. Berangkat mereka haji, tapi tidak bisa badal karena belum pernah haji, ya. Tapi sementara mereka bisa mengumrohkan. Sementara itu dulu. Jadi silakan berangkat haji dengan kuota almarhumah misalnya normal buat anaknya. Nanti ada kesempatan lain anaknya baru menghajikan badal. Jika masih ada umur, jika tidak ada umur, ma'zur,
ma'dzur ini ya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan berangkat haji untuk anaknya aja langsung, kemudian umrohkan dulu sementara ayah yang sudah meninggal atau ibu yang sudah meninggal. Allahu a'lam. Baik, masih ada 2 lagi dari kolom pertanyaan dari anonim. Baiknya disampaikan sosiologi dan filsafat hadis sehingga tidak memilih yang case. Ajarilah kita dasar berpikirnya dengan spirit hadis itu. Jadi kita sepaham bukan karena ilmu. Mana tuh? Kita udah bingung. Kalian baca dia aja. Nah, kalau ditanya sebab pengharaman melukis atau memahat, itu sudah dijelaskan ada 2 sebab. Yang pertama menyerupai ciptaan Allah. Yang pertama, yang kedua itu berpotensi untuk diagungkan. Ya, itu dua alasan. Itu sebenarnya intinya pengharaman itu. Makanya ada ulama yang mengatakan tadi dijelaskan di buku itu. Ya, hadis itu kenanya kepada orang-orang yang menggambar dan memahat yang sampai disembah begitu. Yang sampai disembah. Ya, sampai disembah pahatannya atau gambarnya, itu kena hadis-hadis yang tadi. Nah, bagaimana kalau tidak disembahkan, itu pertanyaannya kan? Lukisannya tidak disembah, pahatannya tidak disembah, gimana hukumnya? Nah, ulama mengatakan haram gitu. Nah, yang mana yang haram? Yang haram adalah yang lukisan manusia, pahatan manusia dan hewan yang ditujukan untuk dipajang, untuk mengenang, yang seperti itu tuh yang diharamkan pelukisnya. Nah, bagaimana dengan yang tidak ditujukan untuk itu, yang ditujukan buat main-main, buat anak-anak kecil? Pengharamannya tidak ada kalau yang buat anak-anak, yang main-main yang kecil-kecil itu. Yang hina tadi yang Anda sampaikan, alasannya adalah hina. Tidak diagungkan, tidak berpotensi sama sekali untuk diagungkan. Seperti mainan anak-anak, Allah. Baik, ada beberapa yang masuk lagi Ustadz dari Mas Romi. Apa tanya lagi Ustadz, berarti main karakter seperti Superman, Batman masih diperbolehkan? Boleh Mas. Mainan apa nih? Kalau mainan gini kan, kayak gini kan, yang mainan, insya Allah tidak mau apa. Yang mainan-mainan kecil, robot-robotan kecil, insya Allah tidak mengapa. Baik, selanjutnya dari AR lagi, kalau video seperti pembuatan film yang biasa kita tonton, apakah termasuk hadis ini? Yang mana? Mungkin tentang video sama kayak kamera kan? Video sama kayak kamera, ya bergerak. Dia sama seperti kaca, lebih kepada refleksi ya. Jadi antara refleksi aja, kaca aja, seperti kaca atau seperti air. Jadi tidak ada proses penggambaran, tapi hanya penangkapan bentuk secara utuh seperti itu di dalam sebuah visual kamera. Jadi makanya hukum kamera itu dibolehkan. Walaupun tadi Anda sampaikan ada beberapa fatwa dari ulama, seperti Syekh Khalid As-Sabat, seorang ulama yang Masya Allah di Saudi ya. Beliau termasuk yang mengharamkan kamera. Tapi kebanyakan kamera ini dibolehkan sebab kamera tidak masuk kategori lukis dan pahat. Nah, baik, selanjutnya dari kalau kamera itu masalahnya bukan di kameranya ya, yang masalahnya yang di fotonya apa itu. Kalau di fotonya wanita tidak berhijab ya berdosa. Nah, Allah. Ya, baik. Ini selanjutnya mungkin maksudnya dari Teguh Kemal. Mungkin maksudnya asbabun nuzul hadis, gitu. Apa? Yang itu? Yang tadi mungkin yang terkait sosiologi dan filsafat hadis itu mungkin ini menyambungkan pertanyaan dari Kemal. Asbabun nuzul atau sebab urut hadis itu ana wallahu alam tidak tahu, tapi bisa diambil tadi alasan kenapa hadis itu muncul.
Alasannya tadi 2 ya. Ada di poin 2 buku kita, di poin 2. Itu alasan inti kenapa ulama berbeda hukum tuh karena 2 alasan itu. Apa tadi alasannya? Pertama, menyerupai Allah. Satu. Yang kedua, berpotensi untuk diagungkan. 2 ini. Kalau berpotensi saja ini haram, apalagi sampai benar-benar disembah. Makanya tadi ada pembeda antara siapa sih yang benar-benar kena azab ini kan gitu kan, di faedah ketiga. Nah, yang kena azab ini yang mana? Yang benar-benar gambarnya disembah atau patungnya disembah. Itulah yang kena hadis ini. Paling berat azabnya di akhirat. Nah, kalau yang nggak sampai disembah, ya tadi dia masuk ke kategori dosa. Bagaimana kalau yang tidak dianggap menyerupai atau tidak dianggap apa tadi? Dia dianggap akan diagungkan seperti mainan-mainan anak-anak itu, nggak berpotensi sama sekali untuk diagungkan. Ya, maka hukumnya tidak terkena hukum pengharaman. Nah, kurang lebih begitu ya. Wallahu a'lam. Baik. Terakhir ya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya bacakan, nanti kita buka sesi tanya dari Ibu Tupit. Bagaimana jika pada sarung atau kain batik yang ada bergambar burung ataupun lainnya? Terima kasih. Nah, kalau itu ya, kalau kain sarung, kemudian apa namanya, sarung bantal, kemudian hordeng, sarung kasur yang ada gambar hewannya, kalau itu ya, itu Nabi pernah sobek itu. Jadi Aisyah beli sebuah sarung untuk bantal ya, atau jendela gitu. Itu ada gambar hewannya, itu sama Nabi SAW disobek. Begitu, ya. Seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Baik, kalau jangan yang ada gambar hewannya. Ya. Baik, selanjutnya 2 pertanyaan lagi dari Pak Bahrain. Bagaimana pembuat robot yang menyerupai manusia, yang membantu pekerjaan manusia? Pembuatan robot itu, wallahu a'lam ya, robot itu ya masuk haram atau tidak? Wallahu a'lam, sepertinya tidak ya. Sebenarnya tidak, karena robot lebih kepada mesin sebenarnya, sama seperti mesin-mesin untuk apa namanya, misalnya ada mesin untuk A, untuk B, sama sebenarnya robot itu kan mesin ya, lebih kepada elektronik. Jadi insya Allah sih tidaklah, insya Allah tidak masuk dalam bab hadis ini. Wallahu a'lam. Baik, yang terakhir dari Pak AR lagi. Jadi profesi sebagai aktor dan aktris boleh ya, Sam? Jadi aktor dan aktris dibolehkan. Kesimpulannya terlalu cepat ya. Jadi boleh itu boleh, tapi ada syarat kan tentunya. Kalau boleh mah boleh, jadi artis nggak ada larangan, jadi aktor nggak ada larangan. Tapi kan tentunya ketika antum jadi artis atau jadi aktor, tapi adegannya adegan haram, ya kan jadinya haram. Jadi sebenarnya jadi artis atau aktor sih ya nggak ada masalah sebenarnya. Insya Allah nggak ada masalah. Ya, atau ustadz masuk TV dikamerakan ya kan. Tapi yang ditampilkan apa kan gitu. Kalau artis misalnya filmnya baik, benar gitu kan, ya nggak ada masalah. Ya, seperti misalnya film-film yang isinya Islami, kisah Nabi gitu, ya nggak ada masalah di situ kan. Seperti yang dikeluarkan di negara Arab, misalnya ada film yang di film itu kisah Nabi, misalnya laki perempuan nggak ada yang bersentuhan, kemudian semuanya berhijab gitu ya, terus ada batas-batas yang sudah disyariatkan dijaga kan gitu. Berarti kan nggak ada masalah gitu si artis dan si aktornya begitu. Nah, yang jadi masalah adalah tadi jika adegan-adegannya melanggar hukum. Begitu, wallahu a'lam. Baik, kita juga kan kita pakai video juga ini. Ya.
Ada yang mau bertanya langsung? Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu lah kurang lebih 5-10 menit lagi. Silakan yang mau bertanya langsung kepada Ustadz. Oh, Ibu Siti Sadia, silakan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan Ustadz, izin bertanya. Ustadz, itu dalam hukum syara mengenai mengawetkan hewan, contohnya seperti kupu-kupu, katak, serangga, dan sebagainya, itu sebagai untuk dekorasi rumah. Apakah dibolehkan dalam hukum Islam? Mohon penjelasannya. Kalau hubungannya sama menggambar, hadis menggambar yang Anda pelajari dia tidak masuk karena memang dia hewan benaran, cuman dikasih air keras ya. Iya. Ya, kalau ditanya apakah dia masuk seperti memahat, enggak, dia bukan memahat. Menggambar juga bukan. Jadi perbuatan memberi air keras kepada hewan hidup asli itu tidak masuk dalam bab menggambar ya, tidak masuk dalam bab hadis ini. Apa hukumnya? Wallahu a'lam, Anda harus tanya dulu itu hukumnya mengair keraskan binatang, apa hukumnya satu. Yang kedua, sudah diair keraskan kemudian dijual belikan untuk pajangan, apa hukumnya? Wallahu a'lam, Anda belum tahu. Tapi itu bisa masuk hukum patung, Bu, namanya nanti. Hukum patung, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah-rumah yang ada patung-patung. Karena kan dia sudah jadi patung ya posisinya ya. Iya. Bisa jadi hukumnya hukum memajang patung. Kalau hukum memajang patung tidak boleh dalam Islam. Tapi nanti bisa Anda pastikan. Cuman ingin Anda sampaikan di sini bahwa melukis dan memahat yang dimaksud dalam hadis ini tidak masuk dalam kategori mengair keraskan binatang. Beda lagi hukumnya. Nah, cuman bagaimana? Bagus nggak kita ambil binatang di air keraskan masuk ke dalam rumah ditaruh? Khawatir masuk hukum patung dan kemungkinan besar ya. Tapi Anda akan pastikan kemungkinan besar akan masuk hukum memajang patung. Itu Ustadz, terkadang itu suka dibikin gantungan juga yang memang dijual belikan. Itu banyak juga di kalangan kita yang memang suka beli juga. Itu berarti apa ya? Selaku kita umat Islam itu membolehkan apa bagaimana? Soalnya itu dijual belikan Ustadz itu. Ya nggak usah. Kalau Anda lebih hati-hati tadi tidak membeli benda-benda makhluk yang di air keraskan. Ya, tidak membeli itu, baik untuk gantungan, baik untuk pajangan. Sebaiknya itu semua dihindarkan. Kalau ingin bersih dalam agama Islam ini memang harus benar-benar ikhlas ridha menerima hukum, bersih dari hal-hal seperti itu. Nggak perlu. Anda suka pajangan, cari yang lain. Cari gelas aja, gelas dipajang, silakan. Jangan yang seperti itu. Paham? Atau kalau mau sebaiknya jangan yang air keras. Sebaiknya jangan yang air keras. Ustadz, maaf sekali lagi ini mengenai itu lukisan, kebetulan tema ini sudah dibahas juga dari rahimahumullah, yaitu Bapak Ustadz Rizal Lubis. Itu mengenai lukisan yang biasanya yang bisa kalau memang yang lurus biasanya katanya tuh bisa, tapi andai kata memang yang menonjol bagaimana itu nggak bisa seperti pajangan-pajangan yang bagaimana itu. Kalau yang memang yang bagus lukisan seperti bunga, lukisan-lukisan yang indah itu bisa dipajang untuk di rumah. Tapi seandainya memang yang agak menonjol itu nggak bisa. Bagaimana itu Ustaz itu? Relief ya, gambar relief ya, apa istilahnya dulu waktu sekolah kita. Ya, patokannya Bu, selama dia adalah bukan manusia dan hewan, silahkan saja Bu. Bisa dipajang ya. Nah, itu seperti yang tadi disarankan oleh Abdullah bin Abbas. Kalau kamu memang benar-benar berprofesi sebagai penggambar pelukis, jangan pernah gambar yang namanya beruh manusia dan hewan. Jadi selain itu silahkan dipajang, silahkan. Seperti ini. Ini ada bunga-bunga di belakang, pohon-pohon. Ini palsu, pohon palsu ini. Ini mati, pohon mati. Dibuat. Tidak apa-apa. Silahkan saja. Yang penting jangan patung onta aja di situ.
Allah alam. Masya Allah. Syukran Ustaz atas penjelasannya, sangat insya Allah bisa dipahami. Mudah-mudahan untuk kedepannya patung-patung yang memang ada di rumah bisa dibuang, digantikan lebih bagus lagi. Syukran Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Dari kolom chat juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ana boleh tat? Ada yang bertanya langsung juga tidak ada. Aduh. Kita tutup, Ustaz. Ya, Anda ingin simpulkan lagi sedikit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Agama Islam ini adalah agama yang penuh dengan kehati-hatian. Agamanya agama tauhid, agama menuhankan Allah Azza wa Jalla dan memerangi kesyirikan. Semua pintu yang membuka kepada kesyirikan itu ditutup oleh Islam. Kemarin kita belajar tentang kuburan, menjadikan kuburan itu tempat ibadah itu juga dilarang. Kemudian juga menggambar seperti ini juga dilarang, atau memahat dilarang. Itu semua tujuannya dalam rangka menutup pintu-pintu potensi kesyirikan. Maka kita menerima larangan itu dengan baik. Amalkan dalam rumah kita. Kalau bisa jangan ada yang dipajang-pajang dalam bentuk patung, pahatan, apalagi patung pahatan itu adalah hewan atau manusia, dan tidak ada lukisan-lukisan, apalagi lukisan itu adalah lukisan manusia dan hewan. Kalau lukisan yang lain, silahkan, selain yang beruh, patung-patung yang pohon-pohonan, buah-buahan, silahkan, yang penting jangan hewan dan manusia. Terima hukum itu apa adanya, jalankan dengan ikhlas, ridhoi, itulah hukum yang diajarkan oleh Nabi untuk kebersihan umat Islam. Dan selain itu juga jadi tidak mubadzir, membeli hal-hal yang kurang manfaat secara ekonomi, ya, memberi hal seperti itu. Itulah hukum Islam. Demikian kita menerima apa adanya. Wallahu alam. Yang haram kita katakan haram, yang tidak, selama tidak ada pengharaman ya tidak apa-apa. Tapi kalau ada pengharaman, maka ikhlaskan untuk menerima dan meninggalkan pengharaman itu. Nah, wallahu alam, jika di rumah masih ada perbedaan pendapat antara suami dan istri, suami bilang, udah copot ini patung, kata suami, sayang, tidak apa-apalah, sabar aja dulu sampai suatu saat nanti memungkinkan suami istri paham untuk dicopot, silakan dicopot. Jangan bertengkar juga masalah ringan ini jadi masalah perceraian gara-gara masalah copot patung, copot lukisan. Jadi cerai itu juga jadi malah mudarat, ya. Tolong dalam Islam ini menjalankan hukum ini kita harus semaksimal mungkin, tapi terkadang serumah orang rumah nggak paham, terkadang maslahatnya adalah maslahat maklum, lebih maslahat daripada bertengkar terus masalah hukum itu. Maklum sudah maklum, dimaklumi aja, tunggu waktunya. Selama tidak sampai kepada penyembahan. Kalau di rumah si bapak nyembah patung-patung itu, baru tuh laporin ke polisi, ke ustadz. Tapi kalau cuma hanya pajang-pajang aja masih aman, bukannya berarti anjuran pajang, bukan. Maksudnya jangan sampai bercerai gara-gara pajangan dan patung-patung. Itu saja saya sampaikan, ya. Wallahu alam, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Terima kasih. Akramakumullah, wallahu alam. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz Muhammad untuk materi hadis malam ini. Insyaallah kita mohon pada Allah supaya kita bisa kembali mengamalkan apa yang telah disampaikan melalui hadis malam ini. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu lagi di La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.